Saudara, Anda kembali menyaksikan Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Topik kita kali ini akan membedah mengapa elektabilitas Anies Baswedan turun. Profesor Saiful, di dalam berbagai survei, termasuk survei yang kita lakukan di SMRC, kita menemukan ada kecenderungan suara pada Anies atau dukungan publik pada Anies Baswedan setidaknya dalam 6 bulan terakhir atau memasuki 2023 itu mengalami pelemahan. Sementara kalau kita lihat sebelumnya itu sempat cukup menjanjikan, ya bahkan sempat menyalip Prabowo Subianto, tetapi kemudian mengalami penurunan. Kita juga menemukan bahwa ada likability dari Anies Baswedan juga konsisten dengan itu, juga mengalami kemerosotan di dalam sekitar 6 bulan terakhir atau memasuki 2023. Kira-kira Pak Saiful, apa penjelasannya? Mengapa turun? Padahal kita tahu Anies Baswedan ini adalah salah satu tokoh yang cukup cemerlang, ya. Dia dilirik oleh partai padahal dia bukan anggota partai, tetapi kemudian ada partai yang mendukungnya dan cukup menjanjikan di awalnya, tetapi kemudian merosot. Apa penjelasannya, Profesor Saiful? Terima kasih Bung Saidiman. Betul bahwa Anies ini adalah satu semacam fenomena politik baru, di mana dia memasuki arena politik paling atas di negeri kita, mau jadi presiden, padahal bukan elit partai, apalagi pimpinan partai. Anggota partai pun tidak. Anggota partai pun tidak. Betul. Tidak. Jadi walaupun teman-teman di politiknya banyak tentu saja, tapi kalau dilihat dari partai dan partai punya kuasa untuk mencalonkan orang, kan kayak begitu. Anies ternyata tidak harus jadi anggota partai untuk sementara ini. Dia bisa menarik ke partai politik untuk mencalonkannya. Artinya Anies punya nilai politik yang sangat besar. Setidaknya bagi partai-partai politik yang mendukungnya, dan saya kira di mata rakyat juga begitu. Saya pernah punya pandangan sementara, mungkin 2-3 tahun yang lalu, dugaan saya Anies akan masuk setidak-tidaknya kompetitif lah dengan calon-calon lain itu yang tidak asing di dalam politik. Misalnya kita tahu Prabowo sudah mau nyalon 3 kali, Ganjar Pranowo adalah kader partai dan orang pernah aktif di legislatif dari PDI Perjuangan. Nah, oleh karena itu kalau Ganjar sama Prabowo saya kira tidak terlalu istimewa lah, bisa begitu. Itu langkah-langkah politik yang normal. Kalau Anies ini menarik gitu ya. Jadi mungkin banyak yang memberi harapan pada Anies, apalagi kalau punya kecenderungan ingin seperti tagline-nya juga adalah ingin melakukan perubahan, perbaikan politik Indonesia. Jadi punya harapan pada Anies menurut saya masuk akal, kira-kira begitu. Dan seperti Anda katakan tadi, setidaknya dalam potret kita 2 tahun terakhir, kita melihat ini Bung Saidiman, kita melihat Anies sebelum memasuki 2023 gitu ya, ini di Desember Bung Saidiman, ya, Desember 2022 Anies itu sempat betul-betul seimbang sama Prabowo. Bahkan kalau dibaca angka mutlaknya di atas Prabowo gitu ya. Dan dia mengalami kemajuan dari dari 23 ke 28 Bung Saidiman. Itu artinya harapan tadi ya, harapan Anies akan menjadi semakin kompetitif terlihat sebelum memasuki 2023. Tapi memasuki 2023 gitu ya, sampai survei kita terakhir bulan Mei ini, Anies mengalami penurunan cukup signifikan dari 28 menjadi 19,7 atau turun sekitar 8% begitu, dan itu signifikan gitu, 2 kali margin of error
Bung Saiman, hanya dalam waktu kurang lebih 5-6 bulan. Nah ini pertanyaan kita gitu ya, yang mencermati perilaku pemilih, kenapa pemilih kendor kemudian terhadap Anies, itu pertanyaannya kan. Sebaliknya pada Pak Prabowo mengalami kenaikan signifikan juga, yang tadinya di bawah Anies 26 dan 25 kemudian menjadi 32 gitu ya. Jadi naik 7%. Kalau Ganjar itu ada kecenderungannya memang dari tren ini sejak memasuki 2022 itu cenderung memang menguat gitu. Dia melewati bahkan Pak Prabowo. Pak Prabowo kalau dilihat dari ujung ke ujung ini Bung Saidiman, dari 34 ke 32 sebetulnya stagnan, bisa disebut begitu ya, tidak terlalu beda secara signifikan kalau dilihat dari ujung ke ujung. Yang mengalami kemajuan itu adalah Ganjar, dari 25 menjadi 39,2 gitu ya di survei terakhir. Nah Anies itu sempat seperti saya katakan tadi sangat kompetitif, bahkan ada kecenderungan mungkin ya di atas Prabowo, tapi 6 bulan terakhir mengalami penurunan cukup signifikan. Nah, ada tentu saja banyak faktor yang bisa mempengaruhi itu, yang bisa kita elaborasi. Tapi pada kesempatan ini saya ingin ngetes, ingin ngecek gitu ya, aspek yang sifatnya agak lebih stabil, aspek jangka panjang, misalnya berkaitan dengan identitas, misalnya dengan ideologi gitu ya. Salah satu aspek adalah secara psikologis adalah aspek ideologi gitu ya. Dalam konteks kita ideologi yang dimaksud itu kalau disederhanakan kecenderungan pada politik Islam atau pada politik kebangsaan, yaitu yang menekan pada Pancasila gitu ya. Tentu saja orang akan mengatakan tidak bisa dipertentangkan antara Islam dengan Pancasila gitu ya. Ya tentu saja bisa didamaikan. Iya tentu saja itu kedua-duanya bisa berjalan beriringan. Tapi bagi orang, bagi pemilih, bagi warga, bagi orang, apakah intelektual atau aktivis partai, Islam dengan Pancasila itu bisa dilihat sebagai sebuah spektrum, gitu ya. Tidak terlalu hitam putih Islam, Pancasila, gitu ya. Hitam putih kayak begitu, 1 atau 0 kayak gitu ya. Tidak begitu. Bisa jadi itu ada spektrum tingkat kepancasilaannya seberapa kuat dan tingkat politik Islamnya seberapa kuat, sehingga kemudian ada spektrum di tengah. Dan di dalam studi biasa kita menggunakan skala misalnya dari 0 sampai 10. Kalau 10 itu semakin sempurna mendekati politik Islam, kalau 0 sempurna mendekati politik Pancasila, kira-kira begitu. Nah di masyarakat kita itu posisi bagaimana mereka mendefinisikan dirinya, berada di mana. Antara 0 sampai 10 itu ada di 9, ada di 4, ada di 3, dan seterusnya kayak begitu. Itu pertama. Jadi penilaian diri sendiri. Posisi saya dalam konteks Islam dengan Pancasila itu ada di mana. Apakah lebih dekat kepada Pancasila atau lebih dekat pada Islam. Itu sebagai salah satu ukuran, Bung Saidiman. Nah caranya bagaimana? Ya mereka mengaku sendiri. Mereka men-skor dirinya sendiri. Saya 9, artinya dia sangat Islam banget kan, kira begitu politiknya. Nah itu satu. Kedua, kemudian kita melihat suruh menilai 3 tokoh ini, 3 tokoh yang paling kompetitif, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo. Di persepsi, di mata pemilih, posisi ideologis mereka itu di mana? Kalau saya mendefinisikan diri saya memberikan skor 5 gitu. Saya kalau ditanya, kalau menurut Anda Prabowo ada di skor berapa? 9 bisa saya bilang. Berarti Pak Prabowo jauh dari saya. Kan begitu loh. Karena posisi dia 9, saya 5 gitu. Atau Anies berapa? 2, itu juga beda. Ganjar di mana? 5,5, dekat. Berarti kan saya cenderung dekat ke Ganjar, kan kira-kira begitu. Dengan Anies jauh, dengan Prabowo jauh, kira-kira kayak begitu. Nah kita bisa meminta dalam studi ini pemilih untuk menilai posisi Prabowo, posisi Anies, dan posisi Ganjar dalam spektrum 0 sampai 10 Pancasila dan Islam itu ada di mana, kira-kira gitu Bung Saidiman. Apakah itu ada punya pengaruh atau tidak? Itu satu pendekatan. Pendekatan kedua,
Yang ingin kita pakai adalah yang lebih berjangka pendek, terutama berkaitan dengan dinamika persepsi kondisi ekonomi nasional. Itu agak jangka pendek. Kalau inflasi naik kan begitu, itu kan bisa mingguan, bisa harian, bisa bulanan, kan kira-kira kayak begitu. Nah, itu jadi jangka pendek sifatnya. Nah, pertanyaannya adalah secara umum bagaimana persepsi kondisi ekonomi nasional. Nah, itu satu penjelasan. Apakah persepsi yang positif terhadap kondisi ekonomi nasional itu punya efek positif pada calon tertentu, atau sebaliknya punya efek negatif, calon negatif, kira-kira kayak begitu. Itu satu. Kedua, bagaimanapun kita masih punya presiden gitu ya, Pak Jokowi dalam hal ini. Dan kita tahu bahwa kondisi sekarang, kondisi ekonomi tadi mau positif maupun negatif, tidak bisa dipisahkan dari penilaian atas kinerja Pak Jokowi. Gitu ya. Jadi kalau kondisi ekonomi positif, kemungkinan orang akan menilai, akan memberikan penilaian puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Dan demikian juga sebaliknya, gitu, Bung Saidiman. Nah, apa hubungannya dengan pilihan tiga tokoh ini? Ini ada hubungannya adalah kira-kira mana di antara tokoh-tokoh ini yang dinilai dekat dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi, kemungkinan-kemungkinan. Kita pernah mendiskusikan tentang itu sebelumnya, tapi kita ingin melihat secara langsung apakah kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi itu berdampak positif atau negatif terhadap tokoh-tokoh yang kita uji. Dalam hal ini terutama adalah Anies yang mengalami penurunan. Apakah Anies itu turun karena sentimen kepada Pak Jokowi naik? Kalau hubungannya itu negatif karena publik atau masyarakat secara umum atau media sering mengkontraskan antara Anies dengan Pak Jokowi gitu ya. Atau agenda atau janji yang diberikan oleh Anies untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi. Istilahnya perubahan itu alamiah gitu kan gitu. Jadi hal yang positif diharapkan kayak begitu. Itu positif apabila melihat kondisi sekarang itu buruk. Tapi kalau kondisi sekarang dinilainya dan puas dengan kinerja Pak Jokowi, walaupun perubahan itu positif, itu dilihat sebagai keinginan untuk merubah hal yang baik. Gitu loh. Sehingga efeknya bisa negatif, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu positioning tokoh-tokoh itu, apakah dia berada pada posisi berhadapan atau oposisi terhadap posisi presiden dan atau pemerintah, atau dia sebagai bagian dari pemerintah, itu menjadi faktor yang bisa menjelaskan kenapa Anies naik atau turun gitu ya di dalam kontestasi di mata pemilih kita, elektabilitas dalam hal ini. Gitu Bung Saidiman ya. Jadi kira-kira penjelasan seperti itu. Coba kita lihat juga aspek kesukaannya gitu ya. Karena ada korelasi yang sangat kuat antara suka dengan memilih. Juga ini sama ya, ada hubungan, ada pola yang relatif sama di mana kesukaan pada Anies itu mengalami penurunan mulai ini dari 78 ya. Udah tadinya sama dengan Prabowo kurang lebih ya. Kemudian turun menjadi 70. 18% tingkat kesukaannya. Jadi yang suka sama Anies tadinya sama dengan Prabowo, Ganjar memang di atasnya. Kemudian Prabowo meninggalkan Anies, atau setidak-tidaknya gap atau jarak antara suka pada Anies dengan suka sama Prabowo itu melebar gitu ya. Terakhir Pak Prabowo 81, Anies 70. Jadi selisihnya 11% gitu ya. Jadi ada konsistensi, elektabilitas turun, kesukaannya juga turun. Nah, coba kita lihat sebelum itu faktor-faktor yang saya sebutkan tadi ya. Faktor ideologis, ekonomi nasional, dan kinerja presiden. Faktor ideologis, kita minta masyarakat menilai dirinya dalam spektrum tadi ya, Pancasila 0, agama Islam, politik agama Islam itu adalah 10 ya. Nah, pemilih rata-ratanya kalau dibuat skornya itu 4,75. Artinya lebih ke Pancasila. Pancasila ya. Nah, itu. Jadi sentimen ideologis pemilih kita itu Pancasila, lebih cenderung ke Pancasila, bukan politik Islam.
Oke. Oleh karena itu kalau Anda ingin sukses dipilih oleh rakyat, sentimennya harus dekat dengan rakyat seperti itu. Jangan jauh-jauh dari situ. Ya. Tapi juga jangan terlalu ekstrim. Oke. Misalnya skor Anda menjadi di angka berapa? Di angka 1 misalnya. 0,1. Sementara masyarakatnya itu cenderung moderat. Walaupun dia ada di Pancasila, tapi Pancasila tidak terlalu ekstrim. 4,75 kan begitu. Kalau Anda angka di angka 4 mungkin bagus gitu ya. Jadi memposisikan diri Anda di mata pemilih itu menjadi penting secara elektoral. Itu satu. Jadi kalau ditanya pemilih kita itu ideologinya apa? Ideologinya Pancasila yang moderat. Kira-kira begitu. Kalau Anda seorang politisi, Anda juga harus berperilaku kayak begitu. Moderat dan cenderung Pancasila begitu ya? Pancasila moderat, seperti begitu ya. Itu apa namanya pemilih kita secara umum seperti itu, Bung Saidiman. Kemudian kita tanya, ya, Anies di mana dalam skala 0 sampai 10 tersebut? Pemilih menilai Anies di angka 5,41. Kelihatannya tidak terlalu jauh. Tadi kan 4. Ya. 4 koma. Sekarang jadi 5 koma. Kan nggak mungkin skornya sekitar 1 atau 1 kurang. Kira-kira begitu bedanya kan. Tapi beda itu apa signifikan apa tidak secara statistik kan begitu. Juga harus dibandingkan dengan tokoh yang lain. Kalau misalnya Prabowo di 1 di sini ya tentu siapa namanya Anies lebih dekat dengan rakyat daripada Prabowo. Iya kan? Karena rakyat tadi 4 koma. Anies sekarang 5 koma kan gitu. Kalau Pak Prabowo 1 itu kan terlalu jauh bedanya. Oke. Atau misalnya Ganjar 9 misalnya. Itu juga terlalu jauh. Oke. Anies lebih dekat kepada rakyat. Nah, itu cara kita melihatnya. Jadi ini relatif. Anies sekarang 5,41. Nah, sekarang kita tanya, bagaimana dengan Ganjar Pranowo 4,72. Oke. Tadi angka rakyatnya di angka 4,75. Iya, kan sama, hampir plek gitu loh. Jadi ideologi Ganjar itu ideologi rakyat Indonesia. Secara umum gitu loh. Sama-sama di tengah sebenarnya, tapi ini lebih ke Pancasila. Iya, Iya kan, di 4, sekian, rakyat sendiri 4, sekian. Oke. Terus sekarang bagaimana dengan Prabowo? Prabowo juga sama, 4,61. Lebih ke dalam, lebih ke Pancasilanya, lebih kental daripada Ganjar, gitu ya. Kenapa begitu? Saya tidak tahu persis. Bagaimana masyarakat menilai seperti itu? Mungkin dari yang harfiah saja dipahami oleh masyarakat ini kan penilaian ideologis dari masyarakat umum pemilih kita, gitu ya. Mungkin Ganjar menantu Kiai, mungkin, gitu ya. Istrinya dari santri kayak begitu. Pak Prabowo kan tidak gitu dalam soal itu ya, secara harfiah dilihat oleh masyarakat gitu, Bung Saidiman ya. Nah sekarang kita lihat apa hubungan positioning ideologis ini dengan pemilih. Apakah siapa yang dekat? Makin dekat dia, maka dia semakin menyerupai pemilih secara ideologis. Dan oleh karena itu, ini gue banget gitu loh, calon ini secara ideologis. Kalau makin jauh, makin nggak dekat sama saya secara ideologis, dan oleh karena itu saya tidak mau memilihnya. Itu bisa terjadi begitu. Nah kita lihat ini analisis statistiknya, Bung Saidiman. Ini pemilih posisi 4,75. Yang paling dekat sama pemilih adalah Ganjar, 4,72. Ya kan, cuma beda 0,03. Kalau dengan Pak Prabowo 4,61, itu ya. Jadi selisihnya itu sekitar berapa? 75 dikurangi 61, kira-kira begitu ya. 0, mungkin 15 begitu. 14 ya. Ya 14. 0,14. Nah, sementara dengan Anies ini di atas 5. Lebih dekat ke Islam kan begitu. Dan selisihnya ini agak jauh. Gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, positioning ideologis pemilih Ganjar dan Prabowo itu dekat dengan pemilih. Bagaimana pemilih mempersepsikan ideologi Ganjar dan ideologi Prabowo itu tidak terlalu berbeda signifikan dengan ideologi pemilih. Tapi kalau dengan Anies ini selisihnya di atas 0,5 itu signifikan secara statistik. Jadi Anies ini dinilai oleh pemilih kita itu lebih Islam. Sementara pemilih pada umumnya kurang. Dia lebih ke Pancasila. Lebih Pancasila.
Nah, di situ itu satu faktor yang membuat tidak mudah Anies secara elektoral berkembang. Dan ini dalam jangka panjang. Ini agak panjang. Karena ideologi. Kecuali Anda bisa meyakinkan Oke. bahwa saya sama dengan kamu soal ideologi. Nah, itu perlu dilakukan. Jelaskan kepada masyarakat bagaimana sikap dia terhadap Pancasila supaya orang tidak salah paham. Misalnya, kan intinya kalau secara politik praktis, ya Anda harus sejalan dengan pemilih itu, karena pemilih yang punya suara dan menentukan nasib Anda, kira-kira kayak begitu. Dan lagi-lagi ini kan persepsi publik terhadap Anies atau terhadap Ganjar kan, bahwa dia sendiri bagaimana itu urusan lain. Urusan lain, ini persepsi gitu ya. Mungkin Ganjar bilang, oh enggak, saya lebih Pancasila gitu kan, bisa ngomong begitu, ya kan. Tapi ya terserah, ini bukan soal lo coblosin diri sendiri aja kalau begitu, ya kan. Nah ini pemilih bilang, Anda di sini posisinya Mas, gitu. Anda dekat dengan saya, oleh karena itu saya coblos Anda, kan gitu. Terus sama Anies, Mas Anies terlalu jauh dengan saya. Kenapa Anda jauh dengan saya? Gitu. Coba jelasin sama saya, kan bisa menarik pemilih juga bergeser pada posisi dia. Itu butuh waktu untuk hal-hal yang semacam itu, Bung Saidiman. Jadi dilihat secara ideologis, kenapa Anies tidak mudah berkembang? Misalnya kalau kita lihat tadi ya, elektabilitasnya ini, ya kan, mendekati Ganjar agak susah. Karena positioningnya itu beda secara ideologis. Kita lihat sekarang kondisi ekonomi. Ini indeks kondisi ekonomi nasional. Kita buat, disederhanakan bagaimana penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional. Gitu ya. Ini survei dari tahun 2015, Bung Saidiman. Ya. Ini drop. Pandemi ya. Nah, kita lihat di sini penilaian terhadap kondisi ekonomi nasional kita sejak drop dalam banget, sekarang udah pulih, ya kan? Jadi kalau dihitung ini mengalami kenaikan yang luar biasa gitu, ya kan? Dari negatif menjadi positif. Keadaannya itu kurang lebih sekarang sama dengan keadaan sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Dan itu naik terus gitu ya. Kita lihat di sini pada 2022 di sini. Kita melihat sampai 2023 Mei kita melihat terus mengalami kemajuan persepsi positif terhadap kondisi ekonomi nasional. Ya, jadi kondisi ekonomi nasional ini apakah menjadi faktor yang membuat Anies menurun suaranya? Karena Anies memposisikan dirinya ingin merubah, Padahal dalam penilaian masyarakat kondisi ekonomi baik-baik saja. Baik, gitu ya kan. Anda mau merubah kemana? Akan membuat lebih baik lagi mungkin, gitu ya. Tapi kan kesannya itu adalah tidak begitu. Pokoknya yang dijalankan, yang dicapai sekarang itu salah, salah arah. Saya ingin membuat kebijakan baru, kira-kira kan kayak begitu kesannya itu yang muncul. Nah, oleh karena itu kemudian kita lihat nanti secara empirik. Apakah kenaikan ini, persepsi atas kondisi ekonomi ini, menurunkan Anies dalam hal ini? Itu satu. Kedua, kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi. Ini dari survei 2015 sampai survei terakhir 2023 bulan Mei, Bung Saidiman. Kalau kita lihat dari ujung ke ujung kan naiknya tajam, gitu ya. Ada fluktuasi pada zaman pandemi ya. Tapi sekarang ini, setidaknya dalam 6 bulan terakhir, itu semakin kencang. Bahwa penilaian atas kinerja Pak Jokowi positif atau makin positif begitu, Bung Saidiman. Kita lihat apakah penilaian yang positif terhadap Pak Jokowi ini menurunkan elektabilitas Anies karena positioning Anies seperti yang saya katakan tadi. Ini kita lihat analisisnya ya. Hubungan ini tadi ya, likability ya, elektabilitas dengan likabilitas pada Anies. Awalnya, likabilitas dengan elektabilitas Anies itu punya hubungan positif yang sangat kuat. Korelasinya 0,68. Korelasi itu biasa dibuat dari minus 1 ke plus 1 gitu ya. Ini berada pada posisi yang plus gitu ya, 0,68. Nah, memasuki 2023 efek ini melemah. Ada tidak negatif tapi melemah
gitu ya. Aspek dari likability. Jadi likability Anies itu tidak punya korelasi yang memperkuat electability. Oke, jadi walaupun dia disukai tapi belum tentu dipilih, gitu maksudnya. Betul. Jadi walaupun dia disukai, kemudian tidak dikonversi ke dalam electability. Elektabilitas ya. Gitu ya. Artinya apa? Nilai sukanya itu sudah mengalami penurunan. Gitu ya. Jadi tidak efektif lagi untuk membuat sukanya itu membuat orang akan memilih dia. Oke. Setelah masuki 2023. Itu kan menarik Ya. terjadinya. Nah, ini berbarengan dengan makin positifnya Jokowi tadi. Makin positifnya ekonomi tadi gitu loh, Bung Saidiman. Ini perubahan jangka pendek yang saya maksud tadi kan. Ya. Faktor ekonomi kelihatan dan faktor kinerja Jokowi kelihatan. Selanjutnya adalah ini yang lebih tajam lagi adalah hubungan elektabilitas Anies dan kondisi ekonomi nasional. Ya. Waktu sebelum 2023 hubungannya itu positif, Bung Saidiman. Ya. Jadi elektabilitas Anies dengan kondisi ekonomi, persepsi terhadap kondisi ekonomi bahkan terhadap Anies pun positif gitu. Oh gitu ya. Iya, ada pada waktu itu ya, dalam jangka sebelum memasuki 2023. Memasuki 2023 keadaannya berbalik. Dan sangat kuat gitu. Jadi minus 757 di sini. Kalau ini positif hanya 0,259. Ya. Nah, itu artinya apa? Artinya tadi penurunan electability, penurunan likability gitu ya. Bersamaan dengan naiknya secara tajam memasuki 2023 persepsi positif terhadap kondisi ekonomi dan persepsi positif terhadap kinerja Pak Jokowi. Oke. Itu yang membuat dalam jangka pendek. Kemudian ini elektabilitas Anies dengan kepuasan atas kinerja Pak Jokowi itu tadi yang saya katakan. Ya. Awalnya sebetulnya kepuasan pada Pak Jokowi ini efeknya terhadap Anies itu tidak kencang gitu ya. Ya ada hubungan dan tidak negatif sebetulnya. Walaupun lemah, hanya 0,156 gitu ya. Tapi begitu memasuki, karena apa? Karena pada sebelum memasuki 2023 kepuasan pada Jokowi itu walaupun positif itu relatif tidak setinggi memasuki 2023 gitu loh. Begitu memasuki 2023 itu sangat kencang naiknya dari angka 70-an ke 80-an. 80%, ya. Bahkan sempat 82%. Gitu ya. Jadi ini efeknya sangat kuat ya. Walaupun kasusnya, titik-titik kasusnya masih sedikit, tapi setidaknya bisa dibaca kecenderungannya sangat kuat bahwa efek dari evaluasi atas kinerja Pak Jokowi itu punya efek negatif terhadap Anies. Jadi positioning Anies terhadap Pak Jokowi itu kalau dilihat dari sini salah. Oke. Gitu loh. Jadi rakyat menyintai kinerja Pak Jokowi, lepas ini kan persepsi. Ya. Mungkin orang bisa kritis apanya yang bagus Pak Jokowi kan itu. Ya. Dia hitung macam-macam jumlah jalan dan seterusnya bisa dibuat kan kira-kira begitu dan masih berdebat sampai sekarang. Tapi lepas dari itu pemilih menilai sendiri gitu loh. Ya. Bahwa kepuasan pada Pak Jokowi naik gitu ya. Dan punya efek karena mereka walaupun dalam tanda kutip tidak kompeten untuk menilai kondisi keadaan ekonomi kinerja Pak Jokowi, tapi mereka punya hak untuk milih dengan segala plus minusnya. Rakyat itu walaupun dia pendidikannya tidak tamat SD, dia punya suara satu gitu loh. Ya. Dan mungkin persepsinya salah. Ya kesalahan itu gitu ya. Kalau tidak Anda rubah dengan meyakinkannya, dia akan pakai alasan itu untuk memilih secara negatif terhadap orang yang kritis terhadap pemerintah. Oke. Itu Bung Saidiman. Dan kalau kita lihat periodenya ini nampaknya memang kampanye misalnya tentang perubahan. Ya, lebih kencang. Lebih kencang ya. Akhir lebih vokal. Lebih vokal. Ya. Lebih konfrontatif kira-kira begitu. Dan kan bahasa Nasdem makin terlihat makin jauh. Ya. Nasdem yang mempromosikan Anies kan Terlihat makin jauh. Bagaimanapun kesannya makin kesini makin jauh dengan pemerintah kan begitu. Ya itu juga satu faktor yang bisa menciptakan persepsi di mata publik bahwa Anies memang tidak sejalan dengan pemerintah dan pemilih umumnya sejalan dengan pemerintah. Nggak ketemu. Ya. Gitu. Jadi positioning politik ekonominya tidak pas
untuk merebut suara pemilih. Baik, Pak Saiful. Jadi itu yang menjelaskan tadi pertanyaan di awal kita, kenapa di dalam berbagai macam survei ada kecenderungan suara pada Anies Baswedan mengalami penurunan dalam 6 bulan terakhir. Ternyata dari dua faktor tadi, faktor jangka panjang yang terkait dengan ideologi pemilih mempersepsi diri mereka itu cenderung di tengah dan ada kecenderungan ke nasionalis atau Pancasila. Sementara Anies Baswedan tadi dipersepsikan memang juga agak di tengah, tapi ada kecenderungan ke Islam, dan jarak dengan kecenderungan pemilih ini cukup jauh, relatif jauh dibanding dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dari sisi ideologi tadi, dan ini jangka panjang sifatnya. Kemudian untuk yang jangka pendek, dari sisi evaluasi publik terhadap kondisi ekonomi dan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi, itu juga terlihat berbeda karena publik mempersepsi ekonomi cenderung lebih baik. Juga kinerja Pak Jokowi juga diapresiasi dengan sangat baik, bahkan ada peningkatan ya di dalam 6 bulan terakhir, sempat bahkan sampai 82% dari yang sebelumnya sekitar 70-an persen. Sementara ada kecenderungan kampanye yang dibawakan oleh Anies Baswedan ini mengambil diferensiasi yang lebih tajam ya dengan Pak Jokowi, sehingga di dalam analisis statistik ditemukan bahwa ada korelasi yang negatif antara tingkat kepuasan pada pemerintah Pak Jokowi dan persepsi positif terhadap ekonomi dengan elektabilitas Anies Baswedan. Semakin tinggi kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi dan semakin tinggi sikap atau persepsi positif terhadap ekonomi, semakin rendah elektabilitas pada Anies Baswedan. Saya kira demikian Pak Saiful, kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali di dalam Bedah Politik SMRC TV selanjutnya. Terima kasih.